Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Kita tabur kurma. Ini buat buka puasa ini mantap banget, Chef. Banget. Oke. Susunya double kan, dari es krim, ada kurmanya. Dan alami ya, dari Alami manisnya lagi. madu, kurma. Sap. Kurang apa lagi coba? Kurang lebih begini. Kurang banyak. Kurang buat lebih semua, begini. Saya banyak banget ada mertua ya, ada ini. Nah. Wow, keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan sebelumnya dan kami minta untuk saudara Nabahan membacakan bab yang berikutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidaini al-walidaini humas sababu fi wujudil insani laula ana'uma mastaraha laula saqa'uma mata na'ama. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan menjelaskan tentang hukukul walidaini, yaitu hak kedua orang tua yang harus diberikan oleh anaknya. Jadi dijelaskan di sini, al-walidani huma as-sababu fi wujudil insan. Kedua orang tua merupakan penyebab dari adanya seseorang manusia. Kalau bukan karena kepayahan dan kesulitan keduanya, maka seorang anak tidak akan bisa merasakan nikmatnya di dunia ini. Kemudian juga dijelaskan, ibu telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah, dan ayah juga telah memberikan segala upayanya untuk memberikan kemanfaatan yang kembali kepada seorang anak. Oleh karena itu di sini dijelaskan, fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma 'alaiha. Wajib kepada seorang anak untuk mengingat nikmat atau kebaikan orang tua agar ia berterima kasih atas nikmat dan kebaikan tersebut. Kemudian juga wa ayyam tathila amrohuma illa idza kana bima'siyatin. Seorang anak harus patuh, nurut, menjalankan semua perintah kedua orang tua kecuali perintahnya itu dalam ranah kemaksiatan. Maka kita wajib menolaknya. Kemudian yang harus dilakukan oleh seorang anak wa ayyajlisa ma'ahuma khashi'an, yaitu kita harus duduk bersama orang tua secara khusyuk. Kemudian ghadon tarfahu an zallatihima, kita memejamkan mata dari melihat kesalahan-kesalahan orang tua. Artinya kita tidak boleh memandang kedua orang tua itu dengan penuh kesalahan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita harus menutupinya. Kemudian juga yang harus kita lakukan terhadap kedua orang tua adalah wa alla yu'dhiyahuma walau biqauli uffin. Kita tidak boleh menyakiti kedua orang tua walaupun dengan kata-kata uff. Kata-kata uff adalah sebuah ungkapan singkat yang menunjukkan penolakan perintah seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kalau kita bahasakan Indonesia, uff itu bisa kita artikan ah. Sumpamanya si Nabahan disuruh orang tuanya kemudian bilang ah, yang menunjukkan penolakan. Ini tidak boleh, karena itu akan menyebabkan menyakiti hatinya kedua orang tua. Kemudian juga yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tuanya, wa alla yutila jidalahuma. Kita tidak boleh terus mendebat kedua orang tuanya. Kalau kita dibilang begini atau begitu oleh orang tua, maka kita harus menerimanya. Tidak boleh kita membantah dan menolaknya. Kemudian juga wala yamshi amamahuma illa fi khidmatihima. Tidak boleh berjalan selanang-selonong di depan orang tuanya, yakni kecuali kita dalam ranah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagi belajar bab apa ini? Sekarang kita belajar hukukul walidaini. Tidak, haknya kedua orang tua. Betul. Ya. Nah, adik-adik sekalian, kita ini tidak mungkin hidup tanpa ridho orang tua. Betul. Ya, karena kita keluar hidup di dunia ini dari orang tua kita. Oleh karena itu ngaji lebih mudah, ngaji lebih konsentrasi, ngaji lebih fokus kalau kita dapat ridho kedua orang tua kita.
sambil baca kitabnya juga sambil pengertiannya. Betul. Nah, gimana tadi Ustadz penjelasannya dengan santri-santri ini? Barangkali ada yang punya pengalaman dengan orang tuanya atau seperti apa? Orang tuanya bangga atau pernah nyakitin orang tuanya nih? Pernah nyakitin enggak nih? Enggak ya? Alhamdulillah. Jadi mulai kecil sudah enggak pernah nyakitin orang tua, dan kita berusaha terus tidak nyakitin. Dulu enggak tahu hukumnya aja kita udah enggak nyakitin orang tua, apalagi sudah tahu hukumnya. Makanya ketika Luqman dalam Al-Quran mengkisahkan tentang bagaimana nasihatnya kepada anaknya, la tusyrik billah. Kemudian dengan wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ihsan kepada orang tua ini nggak mungkin bisa dicapai, karena ihsan itu biasanya orang yang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan paling tinggi. Ada orang bikin gara-gara tapi jawab dengan senyum. Sementara ibu kita nggak pernah bikin gara-gara sama kita, malah sebaliknya. Kita sering bikin gara-gara sama ibu, mungkin dulu sering bikin jengkel ibu, bikin jengkel bapak. Pernah belum nih? Disuruh belajar, nggak belajar, bahkan disuruh makan aja nggak mau. Ya kan? Itu nggak pernah orang tua bikin jengkel kita, malah kita yang bikin jengkel. Tapi Al-Quran menyebutnya wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua bilang, kedua orang tua ihsan. Ihsan yang paling rendah, orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Tapi ihsan yang lebih tinggi, antuh sinaliman asa ilaika. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini penting pelajaran ini, karena setelah kita ini kepada Allah, juga yang kedua adalah kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bawa apaan ini? Oh, ini Kiai. Kosong Kiai. Kirain ada ya? Kirain bikin oleh-oleh buat anak-anak Belum. ngaji. Justru ini saya mau nanti ketemu Chef Angga. Oh. Jadi membawakan perlengkapan ini. Seperti biasa Kiai, kita kan nanti akan masak Kiai. Wah, itu yang paling penting. Jadi kalau udah belajar begini dikasih makan. Oh, gitu ya? Ya. Mau nggak? Kira-kira kebayang nggak apa isinya? Belum kan? Nah, bawain makanya makanan. sama pemirsa juga belum tahu Kiai. Nah, saya juga sama belum tahu. Baik pemirsa sekalian, nah Anda penasaran bukan? Apa nanti yang akan dimasak oleh Chef Angga? Ya, tunggu saja, kita akan kembali. Tetap di Trenku, Pesantren Kuliner. Ya, ini Kiai, saya tadi terus terang bawa ini jadi saya teringat jadi ke orang tua Kiai. Kan biasa tuh anak tuh suka membawakan buah tangan ke orang tua. Ngantar-ngantar. Ngantar-ngantar. Nah, kira-kira itu ada nggak sih bahasan di kitabnya itu gimana memberikan sesuatu yang terbaik sama orang tua? Tadi Sarfato udah jelasin, biar Sarfato aja yang jelasin, saya dengerin, saya mau ngaji juga. Gimana Ustaz? Baik, ini sebenarnya di sini kita dijelaskan tentang hak kedua orang tua yang harus diberikan oleh seorang anak. Oh. Tadi banyak sekali yang sudah dijelaskan, mulai dari pertama kita harus melaksanakan semua perintahnya orang tua, kecuali perintahnya itu dalam ranah kemaksiatan. Maka sekalipun orang tua yang meminta, yang menyuruh, kita harus menolaknya. Tapi tetap menolaknya harus dengan nada yang baik dan lembut. Dan juga kemudian tadi dijelaskan di sini, kita ini tidak boleh berjalan di depan kedua orang tua secara selanang-selonong. Kecuali kita berjalannya untuk melayani kedua orang tua. Seperti halnya orang tua kita duduk, maka kita boleh berjalan di depannya dalam rangka memberikan makanan seperti tadi. Itu baru boleh kita jadi memberikannya. sampai diatur jalan orang tua. Iya, tidak boleh kita langsung seenaknya saja. Kalau jadi ada teknisnya aturannya. gimana? Apa ke orang tua tuh pakai membungkukkan badan? Boleh atau seperti itu, gimana? agak sedikit kita membungkukkan, kemudian kita berada di depan kedua orang tua, baru kita memberikan hidangan yang akan kita sajikan. Iya. Jadi kalau dalam bukan rangka memberikan hidangan atau minum, makan, maka kita nggak boleh asal jalan selanang-selonong saja gitu. Gitu Itu ya. adat ya. Taisirul Kholaq itu mengajarkan bagaimana adat. Intinya menghormati. Ya, Kalau orang Jawa kan begini, nyuwun sewu, kulon nuwun gitu. Nah,
Makanya kalau orang-orang yang di Jawa, orang Madura kalau jarang nggak depan orang tuanya nggak begini-begini. Nah itu jadi tetap harus sopan santunnya. Intinya menghormati gitu loh. Luar biasa. Soal-soal jalannya nanti dikembalikan kepada bagaimana yang baiknya gitu. Tapi kalau orang Jawa, orang Madura, orang Indonesia, sebagian orang-orang santri ya dia. Iya. Tapi tidak bungkuk banget, tapi menunjukkan bahwa dia rendah hati. Masya Allah. Kalau dalam kaitannya memanggil orang tua gimana? Kan sekarang kalau kita lihat nih, nah di era sekarang kan ada anak tuh yang memang ke orang tuanya akrab. Oh bro gitu ke orang tuanya itu gimana tuh Ustaz? Iya, jadi memang keakraban antara anak dan orang tua itu perlu. Tetapi tidak boleh seorang itu sampai tidak ada rasa hormat di hatinya. Dan itu yang paling terpenting. Akhlak yang tertinggi nanti tertanam di dalam hati bagaimana hatinya. Kadang-kadang perbuatannya dilihat oleh orang tidak sopan. Tetapi padahal itu hatinya sangat sopan, sangat ta'zim seperti itu. Dan itu banyak sekali untuk zaman sekarang. Nah, yang penting kita tadi di sini dijelaskan hati kita ini jangan sampai memandang orang tua itu cacat. Jadi memandang cacat orang tua itu di mata kita, wah ini adalah kesalahan besar seorang anak. Iya. Seperti itu. Maaf Ustaz, saya selaku anak ingin memberitahukan ininya maskernya turun bisa dinaikin. Ini salah satu contoh kali ya kalau anak orang tuanya caranya baik gitu ya. Makanya kan di dalam Islam itu diajarkan wala taqul lahuma uffin. Jangan bilang artinya nyegat, nyentak, bikin orang tua sakit, hatinya kadang ngomong pertengahan dipotong, itu wala taqul lahuma uffin. Jadi tetap saja kita tuh sopan. Meskipun barangkali ada sebagian yang anaknya sudah masuk Islam, orang tuanya masih non muslim. Tidak boleh yang Islam itu meremehkan orang tuanya. Tetap dia santun, tetap dia sopan karena dia sebagai orang tua. Tidak boleh diremehkan. Wah, saya yang muslim nih. Wah, saya masuk surga. Dia tidak. Jangan begitu. Allah yang Maha tahu. Maka tetap kita tetap hormat pada orang tua meskipun beda imannya, apalagi cuma beda prinsip. Apalagi cuma beda pendapat gitu kan. Nah, ini yang paling bahaya lagi kan kemarin-kemarin ada anak itu ramai di sosmed menggugat orang tuanya, Kiai. Wallah. Bahkan sampai ke pengadilan kayak begitu. Dia merasa bahwa orang tuanya bertindak sewenang-wenang. Jadi katanya saya juga sebagai anak ingin menjalankan hak saya sampai kayak gitu, gimana tuh, Kiai? Itu sebenarnya tidak dibenarkan di dalam Islam. Lebih baik mengalah. Jadi tidak semua diselesaikan dengan hukum nasional, tapi musyawarah lebih penting, apalagi penghormatan. Dia hartanya orang tua, belum meninggal kan gitu, orangnya masih ada, itu masih hanya orang tuanya. Kecuali sudah meninggal jadi warisnya pun ketika orang tua perlu dikasihkan saja, mudah-mudahan Allah memberikan jalannya. Dia mulai kecil hamil, melahirkan antara hidup dan mati, lalu menyusui, nggak tidur malam, pagi, siang, sore. Masa dengan beberapa harta jumlahnya dia menggugat orang tua? Itu baru berkenaan dengan jasa orang tua. Lain lagi berkenaan dengan Allah memerintahkannya. Kalau dia beriman, maka tidak mungkin orang yang beriman yang benar dan beramal soleh mau menggugat orang tuanya. Maka di sini harus didakwain, diajak baik-baik. Mudah-mudahan dia sadar tidak soal ini hak saya, hak ibu saya. Ya kalau saya lepaskan aja hak kita untuk orang tua selama orang tua bisa bahagia. Kalau dia sakit, Allah pasti murka. Aduh, udah jelas. Ridallahi fi ridol walidain. Keridhaan Allah ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Masya Allah. Ini buat adik-adik kita semua udah jelas kali ya. Kok jadi saya sih yang ngomong? Kok usah. Jadi kalau gitu izin saya, izin Ustaz Kiai. Ya, nah pemirsa sekalian, setelah tadi kita banyak mendapatkan pembelajaran ya dengan para santri di Cendekia Amanah. Jadi ini sebenarnya bukan cuma buat santri ya, juga buat kita juga yang berada di rumah, buat saya juga dan buat semuanya. Insya Allah kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Trenku Pesantren Kuliner. Semangat Ramadan, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Lagi bikin susu, gula, butter udah, korma udah.
Enaknya kita bikin apa pemirsa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kaget. Maaf, kalau Kirain. kaget. Tapi sebenarnya hari ini saya tadi udah muter sana muter Oh, udah sini. muter? Iya dong. Udah lihat apa aja? Udah mencium wangi-wangi yang kayaknya ini kalau udah makanan-makanan langsung magnetnya. Iya, betul. Alhamdulillah nyampe juga ya di dapur trenku. Wah. Wah, Hari ini mau masak apa kira-kira Mas ini rencana Angga? mau bikin French toast nih. Wow, tapi ini saya bingung sebentar dulu. Ini ada kurma, telur, terus tiba-tiba ini kenapa ada es krim coba di sini? Es krim ini ada, kita mau taruh es krim, nanti kita mau coba taruh di atasnya roti. Wah, Kita bikin, roti, oke, ini roti tawar rotinya ya. kita singkirin dulu pisaunya. Aku mau bikin telur dulu ya. Oke. Telur dulu Saya kita bantuin apa nih? bikin. Bantu doa aja ya Mas. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. tanpa Telur. doa apapun. Oke. Kita buka telurnya. Nah, ini telur Udah. ini banyak gizinya nih. Ini kalau anak saya di rumah biasanya makan telur sampai 4 Oh kali iya. sehari. Boleh ya? Gitu. 4 kali satu hari. Nah setelah itu kita masukin susu. Susu Ini dengan susu. telur perbandingannya 1:1 ya. Oke, Setidaknya 1 100 gram. Oke, 100 gram dengan kira-kira 1 Gram. banding 1. Iya. Kita aduk nih. Ini- langsung. Iya. Ini belanjanya gampang Terus sudah? soalnya. Udah Oke, rata? Kita tetap jaga jarak ya. Udah Siap, rata. ini udah lumayan rata ya, larut Kalau ya. udah rata, Ini terus masukin ya? rotinya, Oke. balur sampai dia ngeresep dulu, biarin. Ntar Oh, nanti ini biar dia diresepin aja atau ditimpa atasnya? Iya, biar dia ngeresep dulu. Nah, Setelah itu dibalik. enak. Ini aku pakai tangan karena udah cuci tangan ya. Oke. Setelah itu kita balik. Nah, Rata kan? Nah ini kita panasin pannya. siap-siap. Aduh, ini belum apa-apa udah wangi banget nih, padahal belum Banget. diapain. Kita siapin dulu. Wangi nih. Ada butternya, ada telur. Nyami. Ada butter, ada telur, ada madu. Buat yang pagi-pagi suka Ini ada sibuk kurmanya buru-buru. juga ya? Hmm, Wah, ini pas banget nih berarti. pas banget, Kalau saya gampang buat- bikinnya. Sarapan-sarapan on the go gitu kan. Wow, obek ternyata rotinya. Nah, bismillah, bismillah, bismillah. Wow. Udah. Wangi. Pelan-pelan kita bikinnya nih. Boleh masukin satu lagi ya. Satu lagi ya. Oh. Oke. Ambil dulu. Ini satu lagi nih. Satu lagi. Siap. Robek. Kalau rotinya bebas nih ya, berarti Oh, rotinya bebas, kita pakai roti tawar. Biarin dia. aman. Wow, Nah, sudah meleleh sedikit. tapi tetap aja, Chef. Itu bagian paling enak tuh kalau disilatin tuh. benar. Waduh. Jangan sampai minta Ambil nambah lagi. bawahnya. Oke. Ini ada 2 nih, siap. Yang satu lagi. Aman. Satu dulu deh. Satu dulu ya. Oke. Siapin terus madunya juga. Madunya juga. Itu gosong nggak, Chef? Coba dicek dulu. Nggak apa-apa nih, dia segosong-gosongnya. Ini kayaknya. Padahal saya cuma kode aja supaya cepet makan gitu maksudnya. Nah, Nah sih itu kan biasanya enak banget tuh. masih ada Bumbunya ininya. udah meresap Iya, masih semuanya. garing-garingnya. Meresap. Nah. Aduh, enak banget. Ini proteinnya juga. Dapat dari Dapat telur. dari susu, Betul, ada apa namanya? ada tepung madu. ada karbohidratnya dari tepung. Nah itu dia. Kalau buat yang diet sih jangan deh nih. Nah, jangan Buat yang ragu-ragu diet jangan maksudnya. deh. Jangan Nah, yang ini ragu-ragu udah namanya. matang. Oke. Nah. Ini al dente gitu ya Al katanya. dente. Wangi banget. Kuning Nyamuk lagi ya, warnanya. mana tadi? Seru banget nih. Kayaknya wangi-wanginya tetangga pada datang, Chef, kalau kayak gini, Chef. Iya. Wanginya Makanya wangi-wangi kalau kayak gurih. gitu, harus siapinnya rotinya harus Banyakan. harus bagi-bagi ya Banyakan. supaya tetangga tambah sayang. Iya. Jadi beli rotinya jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti rumah saya Kang roti kan setiap hari kan depan rumah kan pasti ada yang lewat kan. Nah, itu dia. Nah, gampang makanya. makanya jadi bagi-bagi rezeki sama tukang roti. Oh, enak banget. Ini saya Wow. bagian favorit kalau lagi masak biasanya bagian plating, Chef. Nah, setelah itu Namanya biasanya enak banget. kasih Coba dulu cek nih dulu apanya madunya dulu. dikit. Oh, kurang sehat apa coba? Aduh, enak banget tuh. Set. Madu. Oke, wow. Yummy. Ini belum apa-apa. Oh,
Es krimnya belum turun nih. Setelah Apa itu dulu nih? kita kasih es krim dulu deh. Oke, es krim, nyam nyam nyam. Ini es krimnya rasa vanilla, strawberry. Mau diganti rasa banana boleh ya, chef? Boleh. Apa aja boleh ya? Wih, ngambil es krimnya aja beda kalau chefnya ya. Nah, ini mesti cepet dimakan nih, nanti lumer. Oh, Baru saya kita sih cepet, tabur. Chef. Tenang. Ini Baru apa kita tuh? tabur kurma. Aduh. Nah, ini buat buka sehat puasa ini banget mantap lah banget, ini mah. chef. Banget. Oke. Susunya double kan, dari es krim, ada kurmanya. Nah. Dan alami ya, dari Alami manisnya lagi. madu, kurma. Sap. Kurang apa lagi coba? Kayaknya Kurang lebih begini. Kurang banyak. Kurang buat lebih semua. begini. Saya banyak banget. Ada mertua, ya ada ibu. Nah. Wow, keren banget. Waduh, seneng banget saya. Mas. Pemirsa, French toastnya udah jadi nih. Kalau gitu saya besok mau main lagi ke dapur. Kita nanti mau cobain sama Kiai juga, Masya Mbak Giska Allah. kan. Wow, indah banget nih. Kita Terima makan. kasih pemirsa, masih bersama kita di Trenku. Santren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Kiai, ini terus terang di masa pandemi ini Kiai ya. Kelihatannya hubungan ke orang tua tuh jadi terbatas. Apalagi kan orang tua katanya yang umur di atas 60 sampai 70 itu rentan. Jadi kadang-kala anak mau ke orang tua takut, bahkan juga mau salaman cium tangan juga jadi gak berani. Nah ditambah lagi mungkin ya sulit pulang kampung. Nah terus gimana caranya kemudian berbakti sama orang tua kalau kondisinya kayak gini ya? Ya berbakti itu berangkat dari hati, berangkat dari keimanan bahwa Insya kita sayang kepada orang tua, ingin membuat orang tua bahagia, lalu orang tua merasa bangga dengan kita. Itu adalah bagian dari berbakti. Iya. Nah karena sekarang pandemi mungkin kita tunggu apakah itu kita memungkinkan pulang. Gitu. Malah Itu ada kan malah tambah kesenjangan. sakit. Wah saya ini sukses loh di perantauan tuh. Waalaikumsalam. Potong pembicaraan, Kiai. Ya Allah. Silakan, Kiai. Ini masakan apa Mati ini? dulu, Kiai. Ini roti bakar, Kiai. Roti bakar. Iya. Ini Ini French aneh, toast, ini. Kiai. Ini buat selesai tarawih paling enak ini. Oh gitu Kiai ya? Iya. Jadi nggak terlalu berat, tapi udah mulai lapar kan selesai tarawih. Jadi makannya beginian ini. Ini ada es krimnya ya? Ada es Chef krim, Aga. ada telurnya, Oh. di dalam roti, ada susunya juga. Nah, kalau gitu gimana Kiai? Langsung kita coba atau gimana? Coba aja ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makanan itu bagian dari menghormati orang yang ngasih adalah memakannya. Oh, Masya Allah. Contohnya dia ngasih, Iya. Chef Angga dia nggak makan, ngeliat Iya. kita makan aja. Masya Allah. Kebahagiaan yang membuat itu adalah melihat orang yang memakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Wah iya nih ada. Wah kasihin beginian. Benar. Wah enak dan nanti. lihat aja. Ekspresinya enak. Iya. Luar biasa. Kadang-kala tuh ekspresi itu sudah melebihi kata-kata. Lebih bahasa tubuh. Pemirsa ini beneran loh. Kita tidak lagi acting. Ini benar-benar nikmati tuh. Luar biasa ini. Masya Allah. Ini kayak hidangan hotel bintang 5 kayak. Melebihi hotel. Ini hotel bintang 6. Ini salah satu favorit santri di sini, Kiai. Ya. Hmm. Ya. Ini buat pagi-pagi kalau santri kalau nggak lagi puasa Sarapan, ya. sarapan enak. Jadi nggak terlalu kenyang sehingga sekolahnya pun nggak terlalu Ngantuk ya? ngantuk. Tetap semangat. Tapi gizi cukup. Kan Masya ada Allah. kurma, ada susu, ada. Yang pasti anak-anak ada es krimnya itu seneng. Iya. Jangan kan anak-anak, Mas Agus aja seneng. Udah separuh habis. Masya Allah. Baiklah pemirsa. Alhamdulillah. Ini menunya namanya apa tadi? Saya pakai susah amat sih namanya. French toast.
roti bakar Prancis lah. Oh, roti bakar Prancis gitu Kiai. Kalau bahasa Indonesia langsung hafal, tapi bahasa Inggrisnya agak lama. Agak apa namanya? Lemot dikit. Ya, udah tahu kan ya seperti apa perpaduan menunya, apa aja kombinasinya, silahkan diikuti. Insya Allah ini akan memberikan nuansa yang berbeda di lidah kita selama bulan Ramadan dan pilihan terhadap makanan-makanan yang akan kita suguhkan bersama dengan keluarga. Terima kasih atas perhatian Anda. Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa.